nggak ada sejarahnya anak kapal pagi itu mati. Iya. Nggak ada sejarahnya. Itu kalau nggak salah ada Bang Icang, Bang Icang, Bang Jengkol tuh waktu itu nyaksiin. Dan kita bareng-bareng tuh balikin ke Cikoko, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Kembali lagi di Kapal True Story bersama gua Harry Black, PGRI Angkatan 96. Nah, kita bersama seorang narasumber bernama, bisa kenalan dulu kita? Harry. Ical, Bang Ical. Nama panjangnya Faisal katanya. Nah, kebetulan nih kita lagi ada di kediamannya Bang Ferry Perbab. Angkatan 2004. Yang kebetulan juga lagi, ya alhamdulillah nih mengadakan syukuran akekahan anaknya nih. Insya Allah banyak rezekinya. Amin. Anaknya mendoakan kedua orang tuanya. Amin. Bang Isal, itu pertama tahu sekolah penerbangan dari mana, Bang? Dari abang kelas kebetulan. Maksudnya dari teman di rumah. Di rumah, teman di rumah. Sekampung. Teman di rumah. Teman di rumah. Teman di rumah ya, sekampung juga. Di rumah sekampung ya pasti. Ya. Jadi udah ada rasa-rasa apa? Dikenalkan ya. Udah, secara udah, langsung ya udah, sama langsung. abang-abang kelas ya. Betul, Bang. Bang Isal nih kelahiran tahun berapa nih kalau boleh tahu? 86, Bang. 86. Masih muda, Bang, saya mah. Masih muda ya? Masih muda. Subur tapi ya? Ya, alhamdulillah. Cocok sih ya, Bang. Iya. Amin. Nah, Bang Isal pas beli formulir itu abang kelas yang nganterin apa ente langsung ke sekolahan gitu? Ya, kebetulan referensi dari temen yang di penerbangan kan Bang Depay atau Bang Topik gitu. Kebetulan dianterin ke sana gitu. Sekolahan ya? Sekolahan langsung dikenalin lah. Sekolahan. Ini sekolahan gua kayak gini dah. Ya modelnya kayak gini, biasa sekolahan STM kan gitu katanya. Ya udah, itu pun gambling, Bang, dulu. Dalam arti gambling ya namanya sekolah favorit juga kan itu di Jakarta Selatan dulu gitu. Masa iya gue bisa masuk sih kan gitu kan. Ya apa salah lah, ambil dah tuh formulir kan, ya udah kita isi. Udah gitu kan dulu juga di sekolah kan suruh pilih 3 tuh. Ini jujur nih buat anak CP6 budutnya, pertama aneh tuh mesen nulisnya budut. Pilihan di pilihan formulir itu ya? Formulir di rayon SMP ya? tuh waktu rayon tuh. Pertama budut, kedua dulu belum SMK Negeri 29 belum. Yang Bang Ical tahu apaan tuh? Ya pokoknya penerbangan aja. SMT, udah SMT penerbangan. SMTPN. Iya, di Blok M kan gitu. Tapi belum SMKN 29. Belum SMK Negeri 29, belum. Masih STM lah gitu. Pertama budut, kedua penerbangan, ketiga penerbangan. Gitu. Akhirnya sekolah mana tuh? Ya akhirnya yang diterima yang dari kepilih dari SMP yang itu, tadinya cap cip cup akhirnya jadi penerbangan. pakai hati nih. Iya, akhirnya pas kita kalau nggak salah itu dari kantor pos, Bang. Dari kantor pos itu kita nerima hasil segala macam sama diterimanya kan. Wah, gue diterima di STM penerbangan kan gitu. Iya. Langsung ngabarin teman kan, gue diterima nih. Oh yaudah katanya gitu. Biasalah berangkat jam segini, ngumpul jam segini. Ya, kita take off jam segini berangkat. Jadi udah ini juga ya, udah dikasih tahu nih jadwalnya kalau mau berangkat bareng. Udah dikasih tahu, Bang, itu sama abang-abang kelasan biasa sekampung ya, nih. Satu Di kampung. Pondok Labu. Ya jalur Pondok Labu, cuma sebelum mentok saya, Bang. Oh iya. Oke. Nah, panggilan nama Bang Ical nih
udah dari panggilan kecil apa pas masuk di sekolah penerbangan? Masuk di penerbangan bang. Jadi itu pun juga lucu bang. Nama itu tuh lucu tuh. Hadirnya nama Ical tuh lucu. Pertama kali tuh aneh tuh waktu di STM tuh orang-orang penataran pada masih pakai celana SMP. Saya doang udah pakai abu-abu. Wah, songong dong. Makanya tuh aneh disengin mulu dah. Biasa ada tuh sama abang-abang aneh itu Bang Rejong tuh. Waduh. Tapi baju masih putih biru. Masih SMP, cuma ini udah bawahannya udah abu-abu ya. Nyalahin kodrat lu. Iya. Nah, kira aneh dipanggil tuh ya kan. Itu ada ya pokoknya ada semua tuh kelas 3 itu. Ada Bang Rejong, Bang Ayub, Bang Ubung, ya pokoknya abang-abangan nenek semua tuh panggil. Sini loh katanya gitu. Itu abang-abangan di basis apa? Oh bukan. Jadi kebetulan Bang Rejong tuh dulu ya emang ya di angkatan 2002 itu solidnya emang aneh salut dah gitu. Jadi acuan aneh. Iya. Abang-abang aneh itu 2002 itu acuan aneh gitu. Dalam segi positif. Positif, betul. Positif. Akhirnya aneh dipanggil. Nama lu siapa? Tanya dah tuh kan. Ini lahiran nama Ical nih bang. Gitu. Faisal bang. Bukan nama samaran lo. Nggak ada bang. Ah nggak mungkin. Yeah. Zaman SMP nggak ada bang. Bilang gitu kan. Ah masa iya lo kagak punya nama panggilan gitu. Yeah. Nggak ada bang. Faisal aja bang biasa aja. Harus punya nama panggilan gitu. Oh gitu ya. Disebutinin nama-nama sayur. Dari terong, labu, semuanya dah disebutin tuh nama-nama sayuran. Maksudnya apa tuh? Buat nama kita bang nih. Sebelum jadi nama Ical. Iya, emang brengsek banget dah kita bilang, ada-ada aja nih ya abang kelas ya, kita bilang gitu. Sayuran, nggak ada yang cocok, ganti. Buah-buahan semua cukup-cukup, nggak ada yang cocok juga ya nggak. Ada yang nyeletuk dah, aneh lupa, cuman abang kelas ngomong, daripada susah-susah, Aisyah udah Ical aja katanya. Ical, walaupun banyak alumni yang namanya Ical katanya. Udah Ical aja, cuma ya beda ini Ical nomor 10. Iya, nomor 10. Akhirnya ya itulah tercipta nama Ical bang. Nama Bang Ical ya. Iya. Berarti pas sudah proses penataran semua baru lahirlah nama panggilan akrab di teman-teman Bang Ical. Itu kan pas kelas 1 belum ada jurusan ya? Masih belum ada. Apa bang. Udah dibagi-bagi? Oh belum ada. Pada saat kita angkatan dulu itu. Kelas 1 itu ada 5 kelas bang. Ada 5 kelas ya belum punya jurusan. Biasa lah belum punya jurusan. Pas kelas 2 baru kita dapat jurusan kan gitu. Ya. Dari 5 kelas udah dilebur jadi 4 kelas tuh. Satu kelas AU kemana? Mungkin ada yang nggak betah tataran, apa nggak betah apa, keluar gitu aja. Tinggal 4 kelas baru kita ada jurusan. Berarti kalau kelas 1 masih ABC betul sampai E kita. Sampai E. Nah, pada saat kenaikan baru ada pemilihan jurusan. Betul. Itu pemilihan jurusan itu dari pihak guru atau daftar ulang lagi tuh nama-nama murid siswanya? Dari pihak guru dan nilai bang itu. Dan nilai. Jadi dibuatlah jurusan. Kelasnya mayoritas sih AP itu dari kelas A dan kelas B. Yang sisanya itu leburan. 3 kelas itu dilebur. AEI ke EK gitu tuh baru. Terus di kelas 2-nya nih jurusan apa Bang Ical? Airframe Power Plant bang. Airframe Power Plant. Oke tuh. Airframe itu power plant kurang lebihnya kita mempelajari tentang sistem aerodinamis juga, rangka, ya kan? Sama juga ke kelistrikan dan lain-lainnya. Kelistrikan motor, di AEI bang, kelistrikan biasanya. Ya, biasanya kalau
apa itu motor rangka pesawat terbang, Ya. gitu. Mesin lah paling nggak gambar. Berarti agak berbeda nih sama saya. Itu dulu pemilihan jurusannya itu listrik instrumen pesawat terbang sama motor rangka pesawat terbang. Gitu. Ya mungkin kalau di bahasa Inggrisnya kurang lebih sama lah. Gitu. Jadi Bang Ical ini namanya terlahir setelah dia masuk sekolah SMT penerbangan. Oke, nanti kita kembali lagi. Salam satu udara. Kembali lagi bersama Harry Black, Kapal True Story. Salam satu udara. Nah, kembali lagi ke adik kelas nih. Kalau saya sebutnya nih adik kelas saya karena angkatan 2004. Lulus 2004. Kalau saya pribadi kebetulan di angkatan di 96. Di PGRI-nya 615. Oke. Terus setelah Bang Ical udah ikut penataran ya kan, itu diwajibkan naik mobil tertentu gak? Iya dong bang, udah pasti itu. Gitu. Ya biasa dah. Ya pulangnya kemana ya jurusannya apa ya pasti basis apa gitu. Oh, udah ada ya nama basis itu ya? Udah ada bang. Basis berapa tuh Bang Ical? Aslinya sih dulu saya basisnya Bang Alap ya. Bang Alap. 19. Dulu emang Bang Rejong bilang kita naik 619 kita gitu. Dulu emang belum ada 610 bang. Jujur itu belum ada 610. Kita naik 619 tuh. Gitu. Jadi aneh berangkat nih 610 turun naik 619 lanjut. Pulang Jadi, begitu juga. 2 kali ya? Iya, pulang naik 619 nyambung lagi 610. Gitu. Itu jalurnya dari mana ke mana tuh? Kalau 619 kan ke arah timur, kalau 610 itu ke arah barat. Jadi kalau 619 itu Antasari, kalau 610 itu sepanjang raya Fatmawati. Oh. Oke, jadi 2 kali ya transit. Terus apa? Pada saat zaman-zamannya Bang Ical sekolah tuh ongkos naik itu biayanya berapa tuh? 200. Udah 200. 200. Selisih 100 perak sama angkatan gue. 200 bang. Iya, kadang nggak bayar. Maaf ya, bapak-bapak supir dan kondektur. Mesari, patas 15. Udah 200 ya PP, ya kurang lebih lumayan lah. Sama jajan-jajan ketoprak, Pak Didi, Iya. bakso, paman ketoprak. Jalurnya sama ya dari berangkat. Tuh di sepanjang jalur itu ada sekolah-sekolah kompetitor kita nggak nih Bang Ical? Maksudnya Yang sekiranya kan ini mulai dari NT naik 619 terus 610. Ini kan udah bareng sama abang-abang kelas nih. Tentunya kan, weh ini musuh lo ya. Jalur ini gitu. Mungkin udah ada instruksi atau bahasa-bahasa seperti itu, pemberitahuan. ya sebenarnya kan kalau jalur situ sih kapal emang penerbangan khususnya ya udah harum lah gitu bahasanya. Ya mungkin denger nama penerbangan sendiri, duh ngeri-ngeri sedap lah ngeributin dia gitu. Padahal dia belum tahu. Kalau dia belum tahu ya kan, kalau baku hantam ya kan nggak ngerti juga lah. Ya bayakin aja bang gitu. Kita berangkat paling banyak 5 orang bang di satu basis. 5 orang, 3 orang jadi ya? Ya, biar dikit kan bikin penyakit bang. Iya. Ngeri juga semuanya nih. Gitu. Biar dikit bikin penyakit. Ngeri-ngeri sedap. Terus ada nggak kesan nih pada saat Bang Ical masuk penataran tuh?
ada guru yang dikenal pada saat penataran, atau ada teman-teman akrab jadi akrab, kan biasanya tahap-tahap pengenalan, adaptasi tuh ya. Nah di situ ada nggak yang berkesan tuh di acara penataran itu? Ya di Atau dulu bahasanya ospek ya? ospek ya. Ya penataran biasa bang ya. Saya aja nih satu SMP ada 3 orang termasuk saya gitu, 3 orang. Saya nggak tahu kalau dia masuk penerbangan bang. Ya nggak, ya jalan begitu aja dah. Ya, emang kita dari Jabodetabek sekolah numpak jadi satu sih itu. Kita nggak kenal si A, nggak kenal si B. Ya paling kenal cuma yang satu kampung doang aja kan gitu. Iya. Ya nggak kenal. Ya emang sih momen-momen penataran itu dibilang sedih, ya sedih karena waktu penataran itu 610 atau 619 itu saya doang bang sendiri. Sebelum saya tahu ternyata banyak gitu. Kurang informasi. Nggak ngerti, bukan kurang informasi karena ya ada yang main ciluk-cilukan bang biasa dah. Iya. Takut ya namanya zaman dulu penatarannya ngeri-ngeri sedap juga kan. Udah keras ya zaman lo ya. Bener-bener bang. Kalau dibilang suruh milih mah ini sekolahan apa ya kita bilang ya. Kayak sekolah militer ya. Iya. Tapi enggak lah, baik lah kakak-kakak kelas kita, ya kan? Terus ada nggak sih kakak kelas itu yang paling berkesan tuh pada saat Bang Ical penataran tuh? Ya. Kan ada biasanya kakak cewek, kan ada pemilihan tuh kakak terbaik apa terjahat. Ada nggak zaman-zamannya Bang Ical kayak gitu? Nggak ada kayaknya bang, nggak ada gitu. Itu yang untuk di sekolah gitu bang maksudnya? Iya. Oh nggak ada sih. Kan suka ada tuh ya zamannya dulu bahasanya kolekan ya, zaman-zaman ospek. Mungkin di setiap sekolah yang ada di Jakarta pada masanya itu juga udah tahu lah ada kolekan buat junior. Kalau Gitu. itu ada ya. Kalau itu kita pikir lumrah lah. Dalam arti kalau memang ada yang kena ya kita ikut sumbangsi. Iya, Ikut itulah andil, intinya ya. Karena solidaritas kita kan gitu. Benar-benar sama solidaritas, pertemanan, jiwa teman-teman. korsa. Betul. Kalau di militer jiwa korsa itu bang. Berarti nggak ada ya kakak kelas yang dekat gitu pas saat apa Ya, yang kalau- sebasis, apa yang ini pas saat Nataran itu? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Udah berjalannya waktu, Bang Ical belajar nih kan masuk kelas 1. Itu ada nggak sih sampai mau naik kelas 2 itu cerita atau pengalaman yang berkesan banget buat Bang Ical sebelum naik ke pemilihan jurusan? Banyak bang di situ kalau kesannya. Ya apa ya? Dibilang sedih, ya sedih. Iya. Dibilang seneng, ya emang seneng gitu. Iya. Emang kita niat sekolah sih ya, bukan niat yang lain gitu. Iya, bener. Karena tekad dari awal itu ya gue niat sekolah kok sih. Semuanya memang niat sekolah. Niat sekolah. Cuma kita nggak tahu pada masa itu kendalanya di jalan kan. Itu olahraga siang namanya ya. Seru juga. Berarti banyak lah ya cerita-cerita Banyak sepanjang perjalanan dari kelas 1 mau naik kelas 2 itu untuk Bang Ical pribadi. Pada masa penataran itu diinfoin nggak sih kalau berdirinya sekolah SMT penerbangan itu tanggal berapa, bulan apa, tahun apa? Ya diinfoin sih bang, diinfoin gitu. Ya kalau kita kan dulu mah taunya cuman G13 PKI tuh kata orang kan gitu ya kan. Disamain namanya Iya, itu ya? ya, Kurang lebih. biasa dah namanya netizen. Jadi kalau Iya. zaman sekarang bilangnya dimirip-miripin gitu ya kan bahasanya. Pokoknya ulang tahun apa 1953 ya bulan September kan gitu. Ya 13 PKI lah kan gitu. Ngeri bener ya. Terus ada nggak
cerita sakral tuh di hari jadinya sekolah tuh yang bisa diceritain? Mungkin berbagi juga ke teman-teman atau ke alumni-alumni angkatan Bang Ical nih yang udah lama nggak ketemu. Dengan adanya Kapal True Story ini, insya Allah bisa mempertemukan nih para alumni. Nonton ya Kapal True Story. Nah, gitulah. Jadi intinya kejadian yang pada saat ulang tahun ini ada nggak yang bikin jadi cerita sampai saat sekarang? Ya apa ya, kalau ulang tahun biasalah namanya anak-anak STM gitu ngerayain Iya. jalan gitu kan, paling jalan biasa, jalan ya pokoknya seketemunya dah gitu. Ini maksudnya jalan apa nih? Itu biasa anak-anak mah tim Ngerayain nih, nyalain lilin. banyak nih tim ngalong nih ya kan, jalan-jalan aja sama tim ngalong dah tuh. Ada tim kalong ya? Ada bang. Pokoknya tuh Sabtu seru bang kalau di rumah tuh. Sabtu seru. Sabtu seru apalagi dah, seru dah. Ya. Sabtu seru ya. Di lokasi atau di lokasi mana atau itu nggak ada tuh kejadian yang berkesan itu pas HUT? Kalau untuk, karena setiap biasa sekolahan ulang tahun itu kita bisa diliburin bang, karena udah tahu dah tuh sekolahan, pihak sekolahan kan nih ini pasti mau ada aksi nih kan gitu. Biasanya kita diliburkan tuh. Diliburin. Oh ya, kalau tanggal-tanggal sakral itulah. Sakral. Iya. Kita liburin besok libur gitu ya kan. Biasa ada. Cuman namanya anak-anak. Iya. Dari sekolah libur ke sekolah. Tetap hadir di Tetap sekolah hadir, yang merayakan gitu. ulang tahunnya ya, SMT Penerbangan. Iya. Tapi zaman gua dulu itu kisahnya Jumat berdarah. Oh, Jumat darah. Kalau kita mah Jumat mah hari apes bang. Pasti berdarah-darah juga. Zaman-zaman 90 itu kita namain yang berkesan Jumat berdarah. Wih, ngeri ya. Friday. Bloody Friday. Yes. Itu ya kalau jadi ada perubahan hari yang berkesan. Jadi momennya lu pada bisa pacaran, lu malah nyari tiup lilin nih, iya kan, olahraga malam ya. Iya. Bilang olahraga deh bang ya. Tadi setelah kelas 1 terus menjalani kenaikan pemilihan jurusan, itu dapat aeroplane tadi ya? Iya, betul. Nah, setelah kelas 2 ini kan panjang nih, lumayan panjang untuk naik ke kelas 3. Ada nggak cerita lucu yang berkesan tapi dalam dalam suatu kejadian olahraga gitu? Ya banyak bang tuh, kalau pas kelas 2 banyak dah ya dibilang. Ya kelas 1 sebenarnya sih yang lebih berdarah itu kelas 1 bang, karena ya? Iya, karena waktu kelas 1 itu kan kita punya moto nih angkatan kita ya, daripada kita dibagi abang kelas ya kan, bahasanya dibacok abang kelas mendingan dibacok musuh. Ngeri. Karena waktu dulu kan kita gini bang, ribut tuh lapis-lapisan. Kelas 1 Sesuai sama semboyan tadi ya? iya gitu, daripada dibacok Sedikit bikin penyakit. Ngeri. Gitu. Jadi ya gitu, lebih seruan dan lebih berdarah tuh waktu kelas 1 gitu. Waktu kelas 2 niatnya malah kita nih gergetan gitu bahasanya kan, gergetan. Gua kalau naik kelas 2 gue punya adik kelas, gue giniin juga nih gitu kan. Cuma, udah ada tuh ya? Iya gitu, udah ada niatan gitu. Cuma kita mah kagak bisa bang, kita mah orang baik bang. Kelihatan. Iya. Kita mah orang baik. Iya. Terus selain di dalam sekolah ada nggak kejadian yang berkesan di luar sekolah?
Paling masih di lingkup sekolah bang tuh waktu kelas 2 tuh sebenarnya memori yang sangat sedih ya, terpukul gitu. Kebetulan Kenapa dulu tuh? itu angkatan aneh itu ada yang almarhum bang. Innalillahi. Kebetulan tuh dulu aneh naik kelas 2 itu waktu satu kelas itu almarhum Firman itu kebetulan tinggal kelas. Nggak naik. Nggak naik lah ya, nggak naik. Almarhum itu nggak naik. Angkatan aneh itu ada 4 orang. Almarhum Firman. Iya, Firman, Engkis, Vicky, Gesta, berempat tuh, ya kan? Tapi mumpung kita di sini nih Bang Ical, kita kirim doa juga buat almarhum ya kan. Ya. Semoga almarhum itu tidak dilupakan oleh teman-teman Amin. semasa dia bersekolah sampai ajalnya di SMT Penerbangan Negeri, ya kan. Jadi ya Al-Fatihah buat almarhum Firman, semoga diterima di sisi Allah dan diberikan tempat husnul khotimah. Amin, Allah amin. Ya, mudah-mudahan Kak Fitri ngelihat nih, termasuk dari keluarga almarhum gitu. Mudah-mudahan ya bangga gitu keluarga almarhum, khususnya Bapak Baharudin, Firman Syah bin Baharudin kan gitu, ngelihat betapa solidnya teman-temannya almarhum gitu bang. Ya, waktu zaman sekolah sampai almarhum nggak ada, itu tidak melupakan. tidak melupakan Ini sampai sekarang pun nih kita semua ini menyaksikan gitu. ya. Almarhum itu baik waktu sekolahnya gitu. Ya kejadian itu waktu itu yang lebih jelasnya sih ntar teman aneh dah yang historinya yang ceritainnya anak, karena itu di luar basis saya nih. Iya. Karena nggak pantas yang ngungkapin gitu. Tapi kejadian itu ada di depan mata Bang Ical atau gimana? Oh nggak ada bang. Kebetulan aneh tim sibuk aja, tim sibuk ketika mendengar almarhum meninggal itu sampai kita minta pulang bang waktu itu. Jadi infonya juga lucu nih bang, infonya lucu. Minta pulang maksudnya? Dari sekolah kan gitu. Lucunya itu kita gini, infonya almarhum meninggal. Almarhum meninggal tuh. Beneran tuh? Belum meninggal bang. Oh belum. Hari Sabtu itu kita udah sibuk dah tuh beli bendera kuning, yang segala macem. Ya kira dipulangin juga nih ceritanya, dipulangin. Dulu rumah almarhum itu di Tendean bang, samping Trans TV. Oh Tendean. Iya Mampang, di Trans TV. Kita bareng-bareng dah tuh sono, nggak tahu berapa basis dah, udah jalan. Pas sampai rumah itu pada kaget, siapa yang meninggal dek katanya gitu. Nah, Firman, orangnya belum meninggal katanya gitu. Belum meninggal. Itu yang ngasih tahu siapa? Nggak tahu dah tuh dulu juga tuh makanya. Teman apa guru apa gimana? Temen sih. Oh, teman. Firman. Padahal memang udah koma kan gitu. Oh tapi kondisinya sudah dalam perawatan. Di rumah sakit. Tadi ya di tempat nggak diterima, akhirnya dilarin ke rumah sakit UKI Cawang kan. UKI iya. Kita ke sana, ke rumah nih. ke rumahnya nih Rumah ceritanya, almarhum. ke rumah almarhum tuh. Siapa yang meninggal dek katanya gitu. Yeah. Kita bareng-bareng kan. Siapa yang meninggal dek? Firman. Orangnya masih di rumah sakit katanya. Wah, gulung bendera, nggak jadi ya kan. Nggak jadi. Ini info dari siapa nih gitu kan. Itu yang bilang begitu orang tuanya apa ya? Warga situ. Maksudnya warga situ. kebetulan ada yang bilangin lah, belum meninggal katanya gitu. Oh yaudah, akhirnya udah salah info kan. Ya kita keluar, kalau nggak salah dari situ tuh Pulang nih, balik ke sekolah apa? ke jalur. Balik ke jalur. Ke jalur. Olahraga lah bang. Sama Pas mau ke jalur olahraga nih. olahraga dulu Olahraga dulu nih. ke Purnama kalau nggak salah itu bang. Purnama tuh. Ngeri. Lumayan lah olahraga dikit. Itu olahraga. Cuma ya gitu dah. Oke. Akhirnya itu hari Sabtu. Seninnya tanggal 21 itu nyata bener-bener meninggal. Cuma Sabtunya tuh.
Senin ya bang. Oh Senin. Senin tanggal 21 Oktober 2002. 21 Oktober 2002. 2002. Berarti almarhum persis kelas 1 ya? Almarhum kelas 1. Almarhum kelas 1. Almarhum kelas 1. Nah kita kan itu meninggalnya itu pokoknya maghrib lah ya. Maghrib. Kejadiannya maghrib. Menjelang maghrib atau setelah maghrib? Setelah maghrib. Setelah maghrib. Setelah maghrib. Kita baru dapat info karena besok paginya dong. Otomatis. Betul. Besok pagi kita dikabarin. Udah ada HP zaman itu? Ada udah bang. Canggih ya? Ada HP cuma kan ya kita anak STM mana punya HP bang. Udah kita juga masih zaman kode puk dulu 3310, 3315 tuh. Orang penggede doang dah bahasa yang kalau punya handphone mah. Gitu. Baru tuh kita di situ dapat kabar almarhum meninggal. Ya udah, yang mau sekolah lanjut sekolah, yang mau langsung takziah ke rumahnya langsung ke rumahnya. Akhirnya saya di situ dengar kabar pagi sampai jalur. Ya karena emang termasuk sohib aneh juga gitu. Ya kan kebetulan. Sohib di sekolah aja apa di rumah? Di sekolah. Kenal di sekolah gitu. Dari hiking bareng kita sama almarhum, pernah hiking bareng juga sama almarhum. Cinta alam juga ya beliau. Iya. Gitu. Oke. Itulah salah satu tragedi yang berkesan buat Bang Ical nih. Semasa di perjalanan menuju kelas 3-nya. Kehilangan seorang sohib, saudara yang berkesan juga buat teman-teman alumni yang sekarang ini. Bukan begitu Bang Ical? Iya. Mohon maaf juga gitu ya buat keluarga mungkin kalau emang ini ceritanya diangkat gitu. Ya. Maaf juga. Kami bukan tidak mengingat bermaksud gitu. menyinggung pihak keluarga. Kami hanya menginfokan kepada rekan-rekan alumni almarhum yang terpisah jauh nih di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya. Mungkin dengan adanya Kapal True Story ini bisa menyaksikan atau menonton ya kan di YouTube-nya Kapal True Story. Kita juga ada Instagram dan Twitter juga. Itu jangan lupa subscribe dan like-nya Kapal True Story ya kan. Dan salam satu udaranya itu jangan lupa 3 baling-baling. Jadi itulah perjalanan Bang Ical dari kelas 2 sampai jenjang mau naik ke kelas 3 itu kehilangan seorang sahabat terbaik yang ada. So itu dibilang apa ya, kehilangan almarhum itu kita juga baru tahu katanya, dikumpulin kita semua di jalur, nggak ada sejarahnya anak kapal pagi itu mati katanya. Iya. Nggak ada sejarahnya. Itu kalau nggak salah ada Bang Icang Bang Icang, Bang Jengkol tuh waktu itu nyaksiin. Dan kita bareng-bareng tuh balikin ke Cikoko bang. Dulu. Iya. Tapi tahan dulu nih Bang Icang. Oh gitu. Kita kembali lagi bersama Kapal True Story. Jadi pas kita baru naik jembatan penyeberangan tuh, di seberang tuh ada yang nongkrong tuh langsung berbubar. Bubar, cuma kita uber kan, sempet dapet. Mana anak siang tuh? Anak siang duluan tuh yang dapet tuh. Oh, udah ada anak siang di terminal atau di mana nih kejadiannya? Oh di Gelael bang. Oh di Gelael, di bawah ya? Ya Gelael sama Cikoko seberang-seberangan kan tuh. Ya kan, dapet, nggak tahu tuh gembel atau pelajar. Dapet, ya dicocok-cocokin botol. Jembatan kantor pos? Iya, jembatan penyeberangan bang, itu. Akhirnya ada gang tuh bang tuh. Samping masjid tuh pom bensin tuh, di Cikoko tuh ada gang tuh masuk dalam. Kita mulai dari situ bang tuh, kita masukin tuh kampungan Cikoko. Itu apa, Pegadegan apa tuh. Terus sampai mentok stasiun Cawang bang tuh. Iya. Itu mentok sampai Cawang tuh bang, kalau masukin kampungan itu tuh. Situ itu setiap ada yang nongkrong ditanyain semua bang, sama Bang Icang tuh. Iya. Sama Bang Icang tuh.